Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Happy Paramandari. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku akan bahas soal TIU khusus materi tes figural. Nah, tes figural ini atau pola gambar ini merupakan salah satu materi yang selalu keluar pada tes SKD CPNS. Jadi langganan ya teman-teman, di soal TIU 2 atau 3 soal itu pasti keluar. Dan kayaknya tahun ini juga akan keluar. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu pembahasannya seperti apa, silahkan ditonton video aku sampai habis. Jangan ada yang di skip agar teman-teman tidak kelewatan tips cara menjawab tes figural dari aku. Nah, di sini aku akan menjelaskan gimana sih cara cepatnya menjawab tes figural. Tapi sebelum videonya dimulai, aku mau minta tolong nih sama teman-teman untuk dibantu di subscribe channel aku agar aku semakin semangat untuk membuat konten-konten seputar tes CPNS dan semakin semangat juga untuk buat requestan dari kalian. Jadi jangan cuma ditonton aja ya, tapi nggak subscribe. Aku minta tolong untuk di subscribe juga agar video aku muncul di beranda kalian dan agar kalian juga nggak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Nah, jika kalian ingin lebih update lagi, silahkan diklik tombol loncengnya agar ketika aku upload video baru, kalian langsung mendapatkan notifikasi. Oke, sudah di subscribe? Oke, terima kasih ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke inti videonya. Oke, soal yang pertama, silakan teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar atau pola selanjutnya yang sesuai untuk melengkapi gambar tersebut adalah, jadi kuncinya teman-teman dalam menjawab soal figural itu, yang pertama teman-teman itu harus rileks, kemudian percaya diri, dan setenang mungkin. Karena kalau dari awal teman-teman sudah takut, gak percaya diri, gak bisa jawab, takutnya nanti konsentrasi teman-teman akan buyar. Jadi usahakan setenang mungkin dan yakin teman-teman pasti bisa menjawab soal ini. Oke, pertama-tama teman-teman perhatikan lingkaran kecil yang ada dalam bangun ruang ini. Nah, yang pertama itu kan ada berapa? Ada 6 kan jumlahnya. Kemudian yang kedua ada 4, berarti dikurang 2. Yang ketiga ada 2, dikurang 2 lagi. Nah, selanjutnya pasti itu dikurang 2 lagi. 2 kurang 2 berapa? 0. Nah, di sini ada 2 kemungkinan jawabannya kan, yang A sama yang C. Kita perhatikan lagi. Nah, kita lihat gambar yang pertama itu kan berbentuk segitiga. Kemudian gambar yang kedua berbentuk segi 4 dan gambar yang ketiga itu berbentuk segi 5. Jadi setiap ke kanan itu bertambah 1 sudutnya, otomatis sudut yang selanjutnya ini berjumlah 6. Kita lihat bagian mana yang jumlahnya 6 sudutnya, yaitu yang C, teman-teman. Oke, bisa teman-teman? Jadi ini masih gampang ya soalnya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, soal selanjutnya, gambar atau pola selanjutnya yang sesuai untuk melengkapi pola gambar berikut adalah, oke, aku kasih clue-nya ya teman-teman. Jadi ini merupakan contoh soal figural pencerminan. Jadi bagi teman-teman yang mau berpikir dulu, silahkan di pause videonya jika sudah di play kembali. Oke, pertama-tama kita perhatikan pasangan gambar yang pertama. Nah, ini kan pencerminan ya teman-teman. Ketika suatu gambar dicerminkan itu, maka pencerminannya akan sama. Nah, jika gambar yang pertama kotak itu berada di sebelah kiri dan lingkaran berada di sebelah kanan, maka gambar yang kedua juga sama. Kotaknya berada di kiri dan lingkarannya berada di kanan. Kemudian kita lihat pasangan gambar yang ditanyakan. Nah, lingkarannya berada di sebelah kiri, kemudian kotaknya berada di sebelah kanan. Kita lihat gambar mana yang paling cocok. Yang B, teman-teman ya jawabannya. Oke teman-teman, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini komponennya banyak sekali ya teman-teman. Tapi ini gampang kok, tenang aja. Oke, teman-teman, jika yang masih mau berpikir silahkan di pause videonya jika sudah di play kembali.
Oke, pertama-tama yang harus teman-teman perhatikan adalah gambar yang paling besar. Yaitu yang pertama itu kan lingkaran. Nah, perubahan ke gambar selanjutnya itu adalah perubahan warna dan bentuk. Yang pertama teman-teman perhatikan perubahan warnanya. Nah, gambar yang pertama itu kan lingkaran putih. Kemudian yang selanjutnya segitiga hitam. Selanjutnya putih, kemudian hitam lagi. Nah, gambar selanjutnya itu pasti putih teman-teman. Jadi yang C sama yang D itu kita eliminasi karena udah pasti bukan jawabannya. Kemudian perhatikan lagi perubahan bentuknya. Nah, gambar yang pertama itu kan berubah bentuk sesuai dengan gambar yang kecil ya, tambahan gambarnya. Jadi gambar yang pertama itu kan ada tambahan gambar segitiga hitam. Nah, pada gambar yang kedua segitiga hitam itu berubah menjadi segitiga besar. Kemudian di gambar yang ketiga persegi itu berubah menjadi persegi besar tapi warnanya putih. Oke. Kemudian yang gambar ketiga, bintang yang kecil ini berubah menjadi bintang besar. Otomatis gambar yang selanjutnya itu adalah jajar genjang ini berubah menjadi jajar genjang besar. Oke, kita perhatikan mana yang jajar genjang besar. Ya, yang A sama yang B. Sama ya teman-teman sekilas. Tapi perhatikan lagi komponen ini ada apa aja di gambarnya. Ada persegi, kemudian segitiga, jajar genjang, dan lingkaran. Perhatikan mana yang paling mirip. Yang B ya teman-teman. Kenapa yang B? Karena yang A itu lingkarannya kayak nggak bulat gitu, kayak agak memanjang. Jadi itu bukan ya jawabannya. Jadi yang benar adalah yang B. Oke teman-teman, soal selanjutnya silahkan dicermati dan difikirkan jawabannya apa. Jika sudah, kita langsung saja bahas ya biar cepat. Jadi gambar ini memiliki 3 komponen, yaitu tanda panah dengan warna hitam, kemudian garis lurus, dan tanda panah 2 sisi. Nah, di sini teman-teman cukup perhatikan satu komponen saja. Misalnya yang tanda panah hitam ya. Oke, kita lihat gambar yang pertama. Nah, dari gambar yang pertama ke gambar yang kedua itu berpindah hanya ke satu sudut atau 45 derajat aja perpindahannya. Sementara dari gambar kedua ke gambar ketiga, dia itu loncat 2 sudut, teman-teman. Lumayan susah ya teman-teman menjelaskannya. Nah, di sini aku udah bikinin teman-teman gambar. Semoga teman-teman bisa ngerti ya dengan penjelasan aku. Nah, di sini kita ibaratkan titik-titik kuning ini itu adalah jumlah sudut yang dimiliki. Nah, dari gambar satu ke gambar yang kedua itu kan hanya berpindah satu sudut, ya kan? Dari lurus ke miring sedikit itu kan loncatnya satu sudut. Kemudian dari gambar yang kedua ke gambar yang ketiga itu berpindah berapa sudut? Kita hitung 1, 2 sudut kan, 2 kali perpindahan. Jadi pada setiap perpindahan itu ditambah 1 teman-teman. Otomatis gambar selanjutnya itu berpindah 3 sudut. Kita hitung kemana dia. Dari sudut yang gambar ketiga berpindah 3, berarti 1, 2, 3. Nah, jadinya dia pindah ke sini teman-teman. Jawabannya yang C. Oke, lanjut. Soal berikutnya di sini adalah soal tes figural jaring-jaring kubus. Nah, jika gambar di atas diputar, manakah gambar di bawah ini yang identik dengan gambar soal di atas? Oke, teman-teman, jika mau berpikir dulu silahkan di pause videonya, jika sudah kita langsung bahas ya. Oke, jadi di sini yang perlu teman-teman perhatikan pertama itu adalah simbol pada jaring-jaring kubus. Jadi di sini ada 3 simbol segi 4, persegi panjang, dan tanda panah. Kemudian yang kedua, teman-teman perhatikan posisi antara simbol satu dengan simbol yang lainnya. Jadi yang pertama abaikan dulu ya optionnya, kita fokus ke soalnya aja dulu. Sekarang teman-teman perhatikan posisi segi 4 dengan tanda panahnya. Nah, jika dia berbentuk kubus, posisi mereka itu akan berdampingan. Kita perhatikan di optionnya, mana yang berdampingan, jadi yang A sama yang B. Yang C sama yang D itu nggak berdampingan ya teman-teman, jadi kita eliminasi langsung. Nah, sekarang tinggal option yang A sama yang B. Kemudian selanjutnya teman-teman perhatikan posisi antara tanda panah, segi 4, dan persegi panjangnya. Nah, jika dilipat dan sudah berbentuk kubus, posisi ketiga simbol tersebut adalah seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira yang mana yang paling mendekati? Perhatikan baik-baik. Oke, jadi yang paling benar di sini adalah yang A teman-teman. Jadi bisa ya teman-teman
Maaf kalau penjelasanku kurang bagus. Semoga teman-teman bisa ngerti karena di sini memang dalam tes figural itu yang paling berperan penting adalah imajinasi dan tingkat atau kemampuan teman-teman untuk menghayal. Jadi teman-teman harus sering latihan berimajinasi dan menghayal ya teman-teman agar bisa cepat menaklukkan soal figural. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, masih di soal yang mirip. Hanya saja di sini simbolnya yang berbeda ya. Sengaja aku kasih soal yang mirip-mirip ya teman-teman agar teman-teman bisa terbiasa dan bisa berlatih dalam menjawab soal figural jaring-jaring kubus seperti ini. Oke, silahkan difikirkan jawabannya apa. Jika sudah, kita langsung ke pembahasan. Jadi teman-teman di sini sama ya triknya. Pertama, teman-teman perhatikan ketiga simbol dari jaring-jaring kubus ini. Nah, hubungan antara atau posisi antara dua segitiga dengan lingkaran ini nih bentuknya seperti ini teman-teman. Oke, perhatikan. Kita lihat optionnya. Mana kira-kira yang paling mendekati? Kira-kira yang mana teman-teman? Cuma satu ya di situ dan yang B. Jadi nggak usah pikir panjang, langsung jawabannya yang B. Kalau nggak percaya kita tes lagi. Oke, selanjutnya kita perhatikan gambar segitiga dengan gambar persegi panjang yang diarsir. Nah, posisinya seperti itu teman-teman. Coba perhatikan. Jadi persegi panjangnya itu berada di sisi sebelah kanan segitiga tersebut. Kita perhatikan lagi di antara option A sampai D, yang mana yang paling mirip gambarnya. Nah, di sini cuma ada satu, yang B. Jadi sudah sah di sini. Jawabannya yang B, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman ke soal figural yaitu tentang mencari ketidaksamaan. Nah, di sini aku punya dua soal. Silahkan teman-teman pikirkan dan perhatikan kira-kira jawabannya apa. Jika sudah, kita lanjut ya langsung ke pembahasannya. Oke, kita mulai dari soal yang nomor 1. Kita perhatikan dari option A sampai option E, kita cari persamaannya apa. Yang A itu jumlah sudutnya 4 ya teman-teman. Kemudian yang B 4 juga, yang C 4 juga, yang D sama 4. Nah, yang E ini jumlahnya 6. Jadi di sini yang enggak sama itu jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di sini aku ibaratkan bangun ruang di sini itu ada induk, ada anaknya. Nah, di sini bangun ruang yang di luar itu merupakan induknya dan yang di dalam itu merupakan anaknya. Oke, kita lihat dari yang option A. Nah, induknya itu mempunyai sudut 6 ya teman-teman. Kemudian kita lihat anaknya berapa sudutnya. Setelah dihitung ternyata jumlahnya 8. Berarti nggak sama ya teman-teman. Kemungkinan jawabannya A. Oke, biar lebih yakin lagi kita cross check option yang selanjutnya. Kita lihat yang B. Yang B itu sudutnya induknya itu 4. Anaknya 4 juga sama. Kemudian yang C, induknya berbentuk lingkaran. Anaknya juga sama lingkaran. Kemudian yang D, induknya itu sudutnya jumlahnya 4. Sedangkan anaknya 4 juga sama. Kemudian yang E berbentuk tanda panah, seperti tanda panah induknya, kemudian anaknya juga berbentuk seperti tanda panah, cuman hanya dibalik saja, tapi bentuknya sama, hanya saja dia dibalik, diletakkan dibalik gitu letaknya. Oke, tanpa pikir panjang lagi, jawabannya pasti yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kira-kira gambar yang mana yang paling cocok untuk melengkapi gambar berikut ini. Oke teman-teman, silahkan difikirkan jawabannya apa. Jika sudah, kita langsung bahas ya. Nah, pertama-tama teman-teman perhatikan pasangan gambar yang sebelumnya. Itu ada gambar lingkaran dan ada segitiga hitam di dalamnya. Kemudian pasangannya itu adalah gambar segitiga warna hitam dan lingkaran warna putih di dalamnya. Jadi ini dibalik ya teman-teman. Kemudian kita perhatikan gambar yang kedua. Kira-kira pasangannya yang mana? Nah, ini sifatnya dibalik. Kalau gambar yang pertama itu adalah segitiga hitam, kemudian kotaknya warna putih. Jadi pasangan gambarnya pasti memiliki kotak warna putih
putih yang dalamnya berisi segitiga berwarna hitam? Jawabannya yang A. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan soal dari aku. Ini aku ada 3 soal PR untuk teman-teman supaya teman-teman bisa latihan juga di rumah. Silakan dikerjakan. Kemudian jika teman-teman sudah menemukan jawabannya apa, silakan komen di kolom komentar. Teman-teman jawabannya apa, kemudian penjelasannya bagaimana. Silakan kita sharing ya sama-sama agar kita sama-sama belajar juga. Kemudian jika teman-teman ingin tahu pembahasannya bagaimana dari aku, silakan follow Instagram aku, nanti aku akan taruh di highlight Instagram aku. Oke? Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Jika menurut kalian video aku ini bermanfaat, silahkan klik tombol like. Dan bagi teman-teman yang ingin memberi masukan, saran, pertanyaan, atau request kedepannya aku harus bikin video apa lagi, silahkan banget komen di kolom komentar. Nanti aku akan baca dan balas satu persatu. Dan jangan lupa juga di-share video ini ke semua sosial media yang kalian punya, ke teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, sesama pejuang NIP. Oke, sekian dulu video kali ini. Thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye.